Manusia adalah mesin biologis yang cacat. Sejak detik pertama kita lahir, sel-sel di dalam tubuh kita udah mulai menghitung mundur menuju kehancurannya sendiri. Kita menua, kita sakit, dan pada akhirnya sistem memori, kognitif, dan fisik kita akan berhenti beroperasi. Kematian. Bagi mayoritas orang, realita ini diterima sebagai takdir, sebuah siklus alam. Namun, apa yang terjadi jika sebuah anomali kognitif menolak tunduk pada siklus tersebut? Banyak penonton melabeli Orochimaru dengan istilah klinis yang salah kaprah, psikopat, sosiopat, atau sekedar ilmuwan gila yang haus darah. Hari ini, di ruang observasi, kita akan melepas semua label emosional tersebut. Kita akan membedah anatomi dari ketakutan eksistensial. Kita akan melihat bagaimana trauma terhadap kehilangan bertransformasi menjadi sebuah obsesi absolut terhadap sains, evolusi, dan penghancuran batas-batas moral demi satu tujuan objektif: keabadian. Untuk memahami radikalisme perilaku Orochimaru, kita harus kembali ke titik nol. Hiruzen Sarutobi menemukan Orochimaru kecil berdiri di depan makam orang tuanya, menatap kulit ular putih, sebuah simbol kelahiran kembali. Disinilah struktur kognitifnya mulai terkalibrasi ulang. Berbeda dengan Tsunade yang merespon kematian orang tersayang dengan trauma emosional, atau Jiraiya yang meresponsnya dengan mencari makna kedamaian. Orochimaru merespon kematian dengan kacamata analitis. Bagi Orochimaru, kematian bukanlah tragedi filosofis. Kematian adalah kesalahan sistem. Kematian adalah kegagalan wadah biologis manusia dalam mempertahankan eksistensinya. Dari sudut pandang psikologi perilaku, Orochimaru mengalami hyperrasionalisasi. Ketika otak manusia tidak sanggup memproses kepedihan akibat kematian orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, Nawaki, dan mekanisme pertahanan diri Orochimaru adalah dengan menghapus variabel emosi secara total. Jika kelemahan manusia ada pada tubuh fisiknya, maka solusinya logis. Pelajari tubuh tersebut, bongkar anatominya, dan temukan cara untuk meretas batas waktunya. Ketertarikannya pada Kinjutsu atau jurus terlarang bukanlah ambisi kekuasaan, melainkan eksperimen ilmiah yang lahir dari trauma ketidakberdayaan. Disinilah kita masuk ke fase yang sering disalahartikan oleh penonton, eksperimen brutal Orochimaru terhadap manusia. Mengapa dia bisa menculik penduduk desa dan merekayasa genetika tanpa rasa bersalah? Di dalam ilmu sosiologi dan psikologi klinis, ada fenomena yang disebut moral disengagement atau pelepasan moral. Ketika seseorang memiliki tujuan absolut yang dianggap lebih tinggi dari segalanya, dalam hal ini, pemahaman atas seluruh jutsu di dunia, maka objek observasinya tidak lagi dipandang sebagai manusia, melainkan sekedar data dan material. Lihatlah penciptaan Edo Tensei dan Curse Mark. Ini bukan sekedar sihir, ini adalah rekayasa perangkat lunak dan perangkat keras biologis. Edo Tensei adalah cara Orochimaru meretas batasan kematian, memanggil kembali memori dan energi ke dalam wadah sementara. Sementara Curse Mark adalah metode penanaman blueprint genetika dan kesadarannya ke tubuh orang lain. Dia secara harfiah menjadikan orang lain sebagai cloud storage untuk jiwanya. Dari kacamata objektif, ini adalah pencapaian sains tertinggi di semestanya. Namun, harganya adalah hilangnya empati dasar manusia. Orochimaru tidak membenci subjek eksperimennya. Yang lebih mengerikan adalah dia sama sekali tidak peduli. Baginya, moralitas adalah rantai yang menghambat evolusi. Sebuah software atau perangkat lunak yang sempurna tidak akan bisa berjalan jika hardware atau perangkat kerasnya usang. Jika Orochimaru mungkin abadi, tapi wadah manusianya selalu membusuk. Disinilah logikanya bertemu dengan klan Uchiha. Obsesi Orochimaru terhadap Sasuke bukanlah obsesi seorang guru terhadap murid, melainkan kelaparan seorang ilmuwan terhadap spesimen puncak. Sharingan bagi Orochimaru adalah alat analitik absolut, mata yang mampu membaca, menyalin, dan membedah aliran energi di dunia. Jika tujuan utama Orochimaru adalah mempelajari seluruh rahasia dunia, maka mengandalkan mata manusia biasa adalah sebuah kesia-siaan. Ketika dia mengincar Sasuke, Orochimaru tidak pernah menggunakan pendekatan emosional. Dia memanipulasi celah psikologi Sasuke. Dia melihat rasa lapar Sasuke akan balas dendam, dan dia menawarkan infrastruktur untuk mewujudkan itu. Ini adalah transaksi bisnis kognitif yang sangat dingin. Orochimaru memberikan kekuatan, Sasuke memberikan wadah. Orochimaru sangat memahami bahwa motivasi emosional selalu bisa dieksploitasi oleh mereka yang memilih objektivitas struktural. Pada akhirnya, apa yang didapatkan oleh Orochimaru? Di hari cerita, ketika semua penjahat lain mati atau bertobat secara dramatis, Orochimaru tetap hidup.
Dia mencapai tujuannya, dia abadi, dia menciptakan kehidupan sintetik, Mitsuki. Tapi ada satu paradoks dari keabadian yang dia capai. Dengan melepas semua atribut kemanusiaannya, empati, rasa sakit, moralitas, apakah dia masih bisa disebut entitas kehidupan? Atau dia telah berubah menjadi semacam kamera pengawas biologis yang hanya bisa merekam berjalannya waktu tanpa pernah benar-benar hidup di dalamnya? Orochimaru berhasil meretas sistem dunia ninja, tapi dia mengorbankan wadah emosionalnya sendiri untuk melakukannya. Kita nggak bisa menilai Orochimaru dari kacamata baik dan buruk. Dalam landscape psikologi objektif, dia adalah bukti ekstrim tentang apa yang terjadi ketika rasa takut akan kematian diubah menjadi mesin analitik tanpa rem moral. Dia bukan orang gila, dia hanyalah entitas yang terlalu rasional di dunia yang digerakkan oleh emosi. Terima kasih sudah bertahan di ruang observasi yang sepanjang ini. Sampai jumpa di bedah anatomi berikutnya, dan simpan rasionalitas kalian di kolom komentar. Kita diskusi sehat and subscribe.